Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita memasuki pembelajaran tema 5 subtema 2 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Nah, tentu saja banyak sekali usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Misalnya, contohnya di sini ada orang yang membuka usaha fotokopi, kemudian ada pangkas rambut ataupun juga bengkel sepeda motor. Nah, di dalam usaha ini tentu saja memiliki hambatan dan penghasilan mereka pun juga berbeda-beda. Anak-anak, kita dapat memperoleh hampir semua kebutuhan lebih dekat dengan adanya usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Anak-anak, di sini Ibu ambil contoh seorang usaha mesin fotokopi. Ini di dalam usaha fotokopi ini ada beberapa jenis peralatan yang digunakan, yaitu mesin fotokopi sendiri menjadi alat produksi utama. Kemudian juga kertas sebagai bahan produksi. Kemudian di sini seorang cukur rambut, mesin cukur dan guntingnya itu juga merupakan alat untuk memotong rambut dan menjadi alat utama. Kemudian ada lagi kursi. Dan juga di sini seorang orang yang buka bengkel motor, maka perkakas dan spare partnya juga sebagai alat utama. Dan sumber daya manusianya adalah orang yang menjadi operator dalam usaha tersebut. Anak-anak, dalam penyediaan barang, tentu saja tidak semuanya berasal dari dalam negeri. Contohnya, kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, perkakas, atau spare part sepeda motor ini berasal dari luar negeri. Nah, dalam kegiatan ini kita juga membutuhkan barang dari luar negeri. Untuk itu, di sini juga akan dipelajari tentang ekspor dan impor. Nah, apa saja kegiatan ekspor dan impor itu? Dalam komoditas ekspor dari Indonesia ke berbagai negara itu banyak sekali. Berarti kita mengirim barang dagangan ke luar negeri. Contohnya, kita juga bisa mengirim kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, mungkin tebu. Mungkin juga kita bisa mengirim tekstil, batu bara, dan sebagainya. Sedangkan ada juga komoditas yang diimpor dari negara lain ke Indonesia. Kita mendatangkan dari luar negeri. Misalkan contohnya tadi peralatan elektronik, mungkin juga minyak dan gas atau obat-obatan untuk peralatan kedokteran. Nah, jadi kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, itu anak-anak, kalian harus bisa membedakan yang dimaksud dengan impor dan ekspor. Im berarti memasukkan, eks berarti mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Mengimpor berarti memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Anak-anak, di sini Ibu juga mempunyai teks bacaan ekspor batik terus meningkat. Nah, jadi intinya di sini batik yang diproduksi dari Indonesia pun juga dapat diekspor, dijual ke luar negeri.
Kemudian ada juga bacaan kasongan bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, ini para pengrajin gerabah dari Bantul itu juga mengekspor, menjual barangnya ke luar negeri. Nah, itu tadi anak-anak kegiatan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, kalian akan memperhatikan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, barang-barang tersebut misalkan magnet, pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepit, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Kalian akan mempraktekkan di sini apakah barang-barang tersebut ini dapat ditarik oleh magnet. Nah, apabila barang tersebut dapat ditarik oleh magnet, maka disebut benda magnetis. Sedangkan tidak dapat ditarik magnet, yaitu disebut benda non-magnetis. Tidak dapat ditarik oleh magnet disebut non-magnetis. Nah, contohnya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari logam. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Dan kekuatan gaya tarik magnet itu tidak sama setiap sisi atau bagiannya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat-sifat magnet yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa sifat-sifat magnet itu banyak sekali, yaitu magnet itu hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya, tidak semua benda dapat ditarik. Kemudian gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet yang paling kuat terletak di ujung-ujung magnet. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka akan saling tolak menolak. Apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka akan saling tarik menarik. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya ada dua, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Sedangkan benda non-magnetik itu ada dua, yaitu paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, dan benda diamagnetik, yaitu benda yang menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang magnet. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sini nanti tujuannya kalian akan belajar mengisi sebuah formulir. Ingat, kalian kemarin sudah pernah belajar mengisi sebuah formulir pendaftaran. Nah, di sini adalah formulir tentang riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki daftar riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu harus menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang daftar riwayat hidup yang biasanya kalau orang dewasa sudah dicantumkan dalam mencari sebuah pekerjaan. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.